Halo para peserta didik sekalian, jumpa kembali dalam materi Bahasa Indonesia. Yang materi yang akan dibahas hari ini yaitu iklan sarana komunikasi dengan KD 3.2 menelaah pola penyajian teks iklan. 3.2 menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan atau poster atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian KD 4.2 menyajikan gagasan, pesan dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan atau poster secara lisan ataupun tulis. Bahkan KD kita pada materi ini dengan indikator yaitu penyajian pola penyajian teks iklan, slogan dan poster. Kemudian yang kedua, struktur teks iklan, slogan dan poster. Kemudian indikator yang berikut yaitu kebahasaan iklan, teks iklan, slogan dan poster. Nah, itu merupakan indikator dalam materi kali ini. Nah, dengan tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menentukan pola penyajian teks iklan, slogan dan poster. Kemudian yang berikut, peserta didik diharapkan mampu menelaah struktur teks iklan, slogan dan poster. Kemudian tujuan yang terakhir dari pembelajaran kita yaitu peserta didik diharapkan mampu menelaah kebahasaan teks iklan, slogan dan poster. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran kita. Namun dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas yang pertama. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu menentukan pola penyajian teks iklan, slogan dan poster. Nah, itu yang nantinya yang kita belajar pada saat ini. Para peserta didik sekalian, tentu kita semua, baik itu guru maupun para peserta didik, pasti secara tidak sadar sudah pernah melihat iklan itu, baik itu iklan yang ada di tempat-tempat umum maupun menonton iklan di televisi maupun mendengarkan radio. Nah, itu yang biasanya muncul saat-saat Anda menonton TV, sinetron, itu di situ paling banyak sekali iklan. Kemudian di radio pun demikian. Nah, iklan adalah salah satu media promosi terbaik yang dimanfaatkan pebisnis untuk mendorong minat konsumen. Nah, iklan dengan iklan para pebisnis mampu maupun brand berharap dapat meningkatkan ketertarikan dan penjualan produk mereka. Jadi iklan itu lebih cenderungnya ke niaga. Kalau nonton di TV itu lebih cenderungnya ke niaga. Biasanya di tempat-tempat umum juga yang kita lihat, macam kita lihat di jalan ada papan iklan besar-besar itu. Nah, itu namanya papan iklan juga. Nah, biasanya itu iklannya berupa rokok Surya, iklan rokok, iklan KB dan lain-lain. Nah, kemudian ini merupakan contoh dari iklan itu sendiri. Misalnya yang di atas gambar penjualan mobil Toyota. Nah, di situ merupakan iklan kolom. Nah, yang di samping
yang di samping kiri merupakan iklan juga, namun itu lebih cenderung ke poster. Nah, kemudian di bawahnya juga iklan jual tanah, kemudian iklan marketing. Nah, itu semua merupakan iklan. Nah, slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering juga merupakan moto atau semboyan. Nah, misalnya dapat peserta didik saksikan pada gambarnya di samping, di situ ada kalimatnya, carilah ilmu sampai ke ujung dunia. Nah, itu merupakan bagian dari slogan. Kemudian poster adalah kata-kata atau gambar, kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada khalayak. Nah, poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Nah, misalnya pada gambar di bawah ini, nah itu merupakan perpaduan gambar dan kata-kata, misalnya ayo mulai belajar. Nah, kemudian kita masuk ke pola teks iklan. Nah, berdasarkan jenisnya, iklan dibagi menjadi dua, yaitu iklan media cetak dan iklan elektronik. Nah, iklan media cetak di dalamnya dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, iklan media cetak. Nah, iklan media cetak ini yang pertama dibagi lagi menjadi iklan baris. Nah, iklan baris ini biasanya itu pemasangannya berupa baris-baris. Contohnya dapat peserta didik saksikan di bawah, dijual tanah dengan luas 150 meter, hubungi Ibu M Aeroplay 0852 9888 3232. Nah, itu merupakan iklan baris. Nah, kemudian iklan kolom. Iklan kolom ini pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Misalnya pada gambar berikut, di situ ada contoh penjualan mobil Toyota termurah. Nah, di situ disajikan berupa kolom-kolom. Kemudian iklan display. Nah, iklan ini memiliki ukuran lebih luas dibanding iklan kolom. Nah, iklan ini berisi kata-kata dan gambar atau foto dan media grafis lainnya. Kemudian adapun iklan advertorial, nah jenisnya itu hampir sama dengan iklan display. Namun iklan ini teknik penyampaiannya mirip dengan berita. Nah, iklan ini lebih berkaitan dengan layanan-layanan masyarakat. Misalnya, contoh jasa kesehatan, pengobatan alternatif, pengenalan perusahaan, ataupun produk
baru dengan informasi yang lebih kompleks. Nah, iklan ini dia cara menyampaikan mirip dengan iklan berita. Nah, kemudian kita masuk ke iklan yang kedua. Itu yang pertama kan iklan media cetak. Sekarang kita masuk ke media elektronik. Nah, iklan elektronik, iklan ini merupakan iklan yang berbasis perangkat elektronik yang mencakup beberapa unsur. Nah, kemudian iklan ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama iklan radio, iklan televisi, dan yang terakhir iklan film. Nah, iklan radio mengandalkan efek suara, baik itu berupa tuturan, musik maupun bunyi-bunyi. Kemudian yang kedua iklan televisi. Iklan ini mengandung suara, unsur-unsur suara, gambar, dan gerak. Nah, gitu. Seperti yang peserta didik saksikan pada televisi, penayangannya berupa suara, gambar, dan gerak. Kemudian yang terakhir iklan film. Nah, iklan ini biasanya disajikan dalam judul film, dalam judul film atau produk film, produk sinema. Nah, iklan ini biasanya muncul sebelum film utama itu diputar. Kemudian nah, dari iklan elektronik, menurut isinya itu dibagi lagi, diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama yaitu iklan pemberitahuan. Nah, iklan ini berfokus pada kepentingan atau pemberitahuan khalayak mengenai suatu hal, baik itu yang berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Iklan jenis ini biasanya dipasang oleh perseorangan ataupun oleh keluarga. Namun ada pula yang dipasang oleh perusahaan-perusahaan. Misalnya dipasang oleh perusahaan, misalnya berupa pembubaran perusahaan, kemudian rapat magang saham, itu misalnya pada perusahaan. Kemudian iklan layanan masyarakat. Yang kedua iklan layanan masyarakat. Nah, iklan ini bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Nah, pengguna iklan ini umumnya merupakan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Nah, contohnya iklan keluarga berencana dan iklan bahayanya narkotika. Kemudian yang terakhir iklan penawaran. Peserta didik sekalian, iklan penawaran ini bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Iklan penawaran jasa disebut juga dengan iklan niaga dan iklan lowongan kerja. Nah, berikut ini ada contohnya dapat dilihat. Nah, di situ ada iklan lowongan kerja. Demikian materi pada pertemuan saat ini. Selanjutnya ada tugas yang harus dikerjakan secara berkelompok. Nah, tugas ini dikerjakan secara berkelompok dan hasilnya akan dipresentasikan dan dikumpulkan. Ya, terima kasih dan selamat bekerja. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu.
jatuh